Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian wanita bijak hari Rabu 1 April 2026 dengan judul Kenali Benteng Pikiranmu. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 8. Kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 8. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah hari baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami tahu hari yang baru merupakan kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh berbenah diri lebih lagi, untuk kami melakukan lebih banyak lagi bagimu. Dan hari ini kami boleh berjumpa dengan firman-Mu yang adalah pribadimu sendiri. Berbicaralah kepada setiap hati sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau rindukan untuk kami kerjakan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mampu memberi kami hikmat pengertian untuk kami yang jasmani ini memahami yang ilahi. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Pembacaan kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 8 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Perikopnya tertulis sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus, sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Renungkan apa yang Tuhan ingin engkau lakukan melalui firman hari ini. Dan berdoalah untuk Roh Kudus menolongmu memahaminya.
Paulus mengatakan kita yang masih di dunia ini tidak berjuang secara duniawi. Mengapa? Jelaskan. Terdapat di dalam ayat ketiga sampai ayat yang ke-6. Kalau seseorang benar-benar yakin ia adalah milik Kristus, maka bagaimana semestinya respon hati orang tersebut? Ayat 7 dan 8. Sahabat WB yang terkasih, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus karena adanya para penentang di Korintus yang menyerang pribadinya dan wewenang rasulinya, dengan harapan agar mereka dapat membujuk sebagian jemaat itu untuk menolak Paulus. Sebagian orang ini telah melemahkan pemberitaan Injil karena menentang Paulus dan memfitnah pribadi dan karakternya. 2 Korintus 10 merupakan argumen Paulus sebagai pelayan Tuhan yang sejati untuk mengalahkan tuduhan-tuduhan akan dirinya. Jika engkau ada di posisi Paulus, apa reaksimu terhadap fitnah dan isu negatif seperti ini? Paulus berkata bahwa pikiran kita adalah benteng pertahanan kita. Pola pikir kita bisa terbentuk dan terbangun sampai menjadi sebuah kubu pertahanan, benteng atau stronghold, dan terkadang menjadi pola pikir yang tidak baik seperti yang terjadi dalam jemaat Korintus ini. Paulus mengerti bahwa fitnah dan gosip tentang dirinya adalah sebuah pola pikir yang sudah lama sampai menjadi sebuah benteng sehingga sulit menerima kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, temukan dan catatlah di buku jurnalmu hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan rohanimu, yaitu benteng dalam pola pikirmu yang mungkin sudah terbangun bertahun-tahun. Temukan hal yang paling menghambatmu sehingga sulit menerima kebenaran firman Tuhan. Selama hidup di dunia ini, begitu banyak hal, peristiwa demi peristiwa, tantangan dan masalah yang membentuk diri kita seperti sekarang ini. Banyak hal dapat mempengaruhi pola pikir kita, mulai dari pola asuh, perkataan, atau penilaian orang atas diri kita. Standar dunia seperti kesuksesan, standar kecantikan, trauma, dan kekecewaan yang bertubi-tubi. Bagaimana cara kita merubuhkan benteng yang kita bangun sejak lama ini? Apa kata firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini? Bacalah dalam ayat 5 bacaan hari ini. Dikatakan dalam nas, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Buatlah komitmen hari ini agar pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran dan menghalangi pengenalan kita akan Allah dikalahkan oleh firman Tuhan. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami mengevaluasi kembali isi pikiran kami. Kami mengevaluasi kembali bagaimana pikiran kami terbentuk.
Dan oleh firman-Mu hari ini, kami diingatkan untuk kami meruntuhkan benteng-benteng yang terbangun dalam pola pikir kami, yang tidak sejalan dengan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus. Kami sesungguhnya tidak memiliki kesanggupan, tidak memiliki kekuatan. Tetapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kuasa dari firman Allah, sanggup menolong kami untuk kami boleh merobohkan, meruntuhkan segala bentuk pikiran yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mau belajar menundukkan pola pikir kami ini di bawah otoritas kebenaran firman-Mu, menundukkannya di bawah Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan adalah bertumbuh dalam pilihan dan komitmen untuk melakukan kebenarannya.